Jiwan, maafkan aku. Aku harus melakukannya. Aku tidak bisa diam melihat Kak Wensheng mati. Setelah malam ini, aku tetap menjadi pengantinmu. Selama 5 tahun, aku berusaha keras mengangkatmu sampai puncak. Tapi malam sebelum pernikahan, aku mendengar dengan telinga sendiri, kau diranjang pernikahan kita dengan pria lain. Inikah yang kau sebut cinta padaku? Ting Ting, inilah rumah kita. Selama 5 tahun ini, setiap hari aku menanti momen ini. Jiwan, terima kasih atas segalanya yang telah kau lakukan untukku. Aku buka pintu. Kak Wensheng, ada apa denganmu? Nona Su, Wensheng terkena racun cinta. Dia butuh bantuan fisik segera, atau ginjalnya akan gagal fungsi. Terkena racun cinta, membawanya ke tempatku. Ini, Wensheng ingin bertemu Nona Su terakhir kali. Bawa dia ke rumah sakit, bisa mengatur seseorang untuk membantunya. Lin Ziwan, minggir. Cepat angkat ke kamar utama. Suanting, besok kita akan menikah. Kakak Wensheng, teman masa kecilku. Asalkan bisa menyelamatkan apapun itu sepadan, aku akan menikah denganmu. Bisakah kamu tidak begitu egois? Anggap saja aku bersenang-senang 1 malam sebelum menikah, oke? Suanting, racun punya penawarnya. Kalaupun tidak, mencari wanita untuk menyembuhkannya. Aku tak tahan menunggu penawar. Aku tidak mungkin membiarkan wanita-wanita dengar soal tubuh Kak Wensheng. Semua yang aku lakukan tidak sebanding dengan yang kau sebut. Masa kecil bersama. Sudah dipikirkan baik-baik. Mau menolak pernikahan dengan keluarga Ning? Aku sudah sangat jelas memikir. Demi Suwanting itu. Tanggung jawab sebagai... Kamu juga tidak peduli lagi. Kau tak peduli dengan kedua kakimu? Kakek. Yang aku mau hanya dia. Apa sih yang dia punya? Sampai layak kau lakukan ini? Suwanting. Aku telah memberikan segalanya untukmu, dan ini balasannya. Jangan pasang wajah cemberut itu. Aku capek tadi malam, aku butuh istirahat. Capek? Ranjang pernikahan kita. Kita belum tidur bersama, tapi kamu pakai ini untuk melakukannya dengan pria lain. Hanya soal malam pertama. Kalau bisa menyelamatkan Wensheng, sudah cukup Lin Ziwan, sekarang itu zaman jangan kuno dan terlalu perhitungan. Aku yang perhitungan dan kuno? Suwanting, di matamu, demi Wensheng MU itu, apa yang disebut prinsip? Harga diri semuanya tidak penting? Kamu malah buru-buru menyerahkan dirimu. Kamu benar-benar pengertian. Lin Ziwan. Aku mohon kamu sadar. Sekarang kamu yang tak bisa lepas dariku. Aku sudah setuju menikah denganmu. Ada apa lagi yang tidak memuaskan bagi kamu? Pasien ada di kamar. Cepat ikut aku. Wanting. Kakak Wensheng, aku di sini. Wanting, harapan terbesar. Bisa bertemu denganmu sekali lagi. Bisa memiliki kamu sekali saja seperti ini. Aku tidak akan menyesal meski harus... Wensheng, kakak, jangan bicara lagi. Akan baik-baik saja. Selamatkan dia. Gunakan obat terbaik. Wanting, kalau aku bisa bertahan hidup. Bolehkah aku mengantarmu menikah di hari pernikahanmu? Ji Yuan. Kamu pasti tidak keberatan. Kalau aku melakukannya sebagai... Antarkan adik angkat menikah. Bisa. Mas Wensheng. Kamu pasti akan baik-baik. Wanting. Kepalaku sakit sekali. Mas Wensheng, kamu pasti akan baik-baik saja. Lin Ziwan, aku suka kamu. Jadi pacar. Tolong kamu pergi. Aku belikan sarapan dan kopi kesukaanmu. Ayo, perhatikan aku. 5 tahun lalu, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sejak itu kamu mulai mengejarku selama 3 bulan. Aku tetap tidak tergerak. Melihat kamu baik-baik saja, berita ada topan mendarat di daerah. Aku sangat khawatir padamu. Saat itu, pertahanan hati membeku selama bertahun-tahun. Benar-benar hancur lebur. Hatiku berdetak untukmu. Aku tahu ini pusaran.
Aku terjun tanpa bisa dihentikan. Setelah kita bersama, aku membantu keluargamu menjalin hubungan, mengamankan proyek triliunan, berkontribusi tenaga dan dana, membantu membuka pasar luar negeri, menyingkirkan halangan. Aku mengerahkan segalanya. Mengubah keluarga Su menjadi pohon besar yang menjulang tinggi seperti sekarang. Semua orang tahu itu. Kamu adalah kelemahanku, tapi sekarang kamu memegang pisau. Dan menusukkannya langsung ke hatiku. Lin Ziwan, kamu seperti patung kayu. Cepat teleponlah. Kumpulkan tim medis dari rumah sakit pribadi keluargamu untukku. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa memanggil tim medis keluarga Lin untuk menyelamatkan dia? Lin Ziwan, besok pernikahan. Kamu harus bikin masalah di saat kritis ini? Pernikahan. Kamu ingat besok kita menikah? Kemarin malam waktu kamu tidur dengannya, apa kamu kepikiran bahwa besok adalah pernikahan kita? Aku melakukannya untuk menyelamatkan orang. Benar. Menyelamatkan orang. Ada penawar racun tapi kamu nggak pakai. Harus turun tangan sendiri. Kamu benar-benar luar biasa. Kak Lin, kamu terlalu buru-buru. Besok hari besar. Nggak bisa nunggu, lihat, sampai bikin Wanting repot. Kak Lin nggak punya rasa kasih pada perempuan. Ini nggak ada hubungannya denganku. Itu Kak Wensheng. Tadi malam, Kak Wensheng kena racun cinta parah, dalam kondisi kritis. Aku pakai tubuhku menyembuhkan racunnya. Berniat baik tapi ada orang yang pikirannya sempit, di sini bikin masalah. Wanting, jangan bercanda. Kalian pasangan mesra. Kami senang. Cepat ganti pakaian. Siapa bercanda? Aku serius. Kak Wensheng masih di kamar. Tadi malam kami... Wanting. Jangan bilang lagi, semua ini salahku. Zhiyuan, maaf ya. Sudah merepotkan kamu. Kak Wensheng, kenapa keluar? Bilang istirahat di dalam. Aku dengar suara di luar, takut kamu bertengkar dengan Zhiyuan karena aku merasa Kak Wensheng, bukan salahmu. Aku bantu kamu kembali istirahat. Lin Zhiyuan, kamu puas, kan? Lihat Kak Wensheng begini, kamu masih mau apa lagi? Apa dia harus mati dulu? Diam saja, cepat kesini bantuin. Terima kasih. Menjaga kesucian tubuh Wanting untukku. Semalam aku sangat senang. Sungguh konyol. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu kesal, lampiaskan padaku. Jangan coba menyakiti Wensheng. Bapak Lin, tenang. Besok kalian menikah. 5 tahun hubungan kalian tidak mudah. Iya benar. Wanting menyelamatkan orang, bukan berbuat macam-macam. Jangan emosi. Wensheng dan Wanting sudah saling kenal sejak kecil. Kita semua teman, bersikap besar hati, jangan biarkan orang meremehkan. Topi hijau besar dikenakan di kepala. Barulah orang akan merendahkan, kan? Kak Wensheng, ada apa denganmu? Kak Wensheng, dokter, cepat periksa. Kak Wensheng ini kenapa? Pasien dalam kondisi kritis, perlu perawatan darurat. Kak Wensheng. Lin Zhiyuan, puas kan? Semua ini karena kamu membuat Kak Wensheng semua usaha semalaman jadi sia-sia. Aku kasih tahu Wensheng kenapa-kenapa. Kau adalah pembunuhnya. Aku harus menjaga Wensheng. Pernikahan ditunda. Tidak perlu ditunda. Apa maksudmu? Pernikahan dibatalkan. Kamu bebas sekarang. Ayo lanjutkan. Lin Zhiyuan, kamu Mengancammu? Tidak, aku cuma lelah. Hari topan 5 tahun lalu. Kupikir aku telah mendapatkan hati paling murni di dunia. 5 tahun ini, aku beri segalanya untuk keluarga Su. Namun kadang merasa, Aku masih belum cukup. batal saja. Kalau Lin Zhiyuan, trik kekanak-kanakanmu. Aku sudah lama melihat ini. Buat keributan ini, batalkan pernikahan, hanya ingin aku lebih peduli padamu, bisakah tidak kekanak-kanak? Su Wanting, kamu masih menganggap melakukan ini karena ngambek padamu. Jadi, apa alasannya? Lin Zhiyuan, dengarkan. Kesabaranku terbatas. Kalau kamu terus begini, cari ribut tanpa alasan, aku benar-benar saat itu. Meskipun kamu berlutut memohon, aku juga tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Kamu. Halo, benar. Aku adalah kekasih Fu Wensheng. Bagaimana kondisinya sekarang? Cepat bantu cari solusi. Kondisi Wensheng Wanting, jangan panik. Bukankah ada obat khusus yang disebut King Yuan? Zhiyuan punya itu. Apa yang dia punya milikku?
aku akan mencarinya. Asal dia berhenti membuat kekacauan, aku akan memaafkannya. Chen Ming, batalkan semua hak akses khusus Suanting di gudang medis grup, terutama untuk King Yuan. Pak Lin, perintah pembatalan akses diajukan, perubahan berlaku dalam 10 menit. Tidak masalah. Lin Ziwan. Kondisi kakak Wensheng memburuk. Aku dapat kabar, obat King Yuan yang kamu tunggu sudah tiba. Cepat ambil itu dan bawa untuk Dia. Pantas. Tidak. Bagaimana bisa egois? Hanya satu obat. Keluarga kalian kekurangan uang. King Yuan, keluarga Linku. Menggunakan relasi dan sumber daya, menunggu 5 tahun, baru mendapat harapan mengobati penyakit jantung. Di seluruh dunia, cuma ada satu ini. Barang ini menyelamatkan nyawaku. Dengan satu kata ringan, ingin mengambilnya. Suanting, di mana wajahmu? Baiklah. Aku ngerti sekarang, kamu sejauh itu. Lakukan begitu banyak, batalkan pernikahan, sengaja cari masalah, tahan obat, nggak kasih. Cuma maksa aku nyerah, supaya aku nikah sama kamu? Oke. Aku setuju, asal Kak Wensheng sembuh setelah obat, aku daftar nikah sama kamu. Seperti biasa tetap diadakan. Sekarang, bisa serahkan obatnya, kan? Lin Ziwan, jangan keterlaluan. Hari ini obat ini, kasih atau tidak? Harus kasih, kalau tidak. Pernikahan besok, tunggu, biar kamu urus, biar semua orang lihat, Presiden Lin besar ditinggalkan pengantin perempuan. Buat keluarga Lin, jadi bahan tertawa. Buat keluarga Lin jadi bahan tertawaan. Suanting, apakah kamu hidup dalam mimpimu? Kamu pikir dengan membatalkan bisa memengaruhi keluarga Lin? Tanpa kamu, pernikahan besok bisa berjalan biasa. Sedangkan kamu, tanpa keluarga Lin, keluarga Suemyu itu cuma apa? Tuan, Nona Su memaksa mengajukan obat King Yuan, tapi prosesnya perlu konfirmasi akhir dari Anda. Sudah lihat, obat sudah dalam perjalanan. Wensheng akan berterima. Penyakitmu bisa ditunda sebentar lagi, kamu tidak mati. Kamu, Berani memukulku, Lin Hyuan. Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu berubah? bukan aku yang berubah, tapi aku yang baru sadar. Suanting, lihat dirimu sekarang. Benar-benar menjijikan. Kamu tidak boleh pergi. Berikan obatnya pada. Ternyata, kamu bisa memberi aku segalanya. minum. Kamu hebat minumnya. Zhiyuan, tidak mengejar order besar. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Dulu kamu bukan seperti ini. Mungkin dulu aku memberimu terlalu banyak hingga kamu lupa keluarga Suemyu jadi seperti sekarang. Tapi semuanya bisa diulang. Minggir. Lin Zhiyuan. Lin Zhiyuan, jangan pergi. Kenapa memperlakukan aku seperti ini, Lin Zhiyuan? Lin Zhiyuan, kamu brengsek. Pak Lin, tentang pernikahan besok, sudah kamu pikirkan baik? Nona Ning, saya tidak mengingkari janji soal pernikahan. Yang menyangkut kepentingan, benarkah? Tapi demi Nona Su, kau sering ingkar janji selama bertahun-tahun. Menyerah pada prinsipmu. Apakah itu tidak cukup? Tenang saja. Aliansi pernikahan ini akan menggunakan jalur grup Lin. Membantu grup Ning mempercepat promosi obat-obat tentang keluarga Su selama 5 tahun ini. Mereka sudah mengambil berapa banyak. Harus dikembalikan semuanya dengan bunganya. Hancurkan di akar. Kelihatannya kamu benar-benar. Sejak aku dikunci di luar kamar pengantin. Lin Zhiyuan yang dulu lemah pada Suanting sudah mati. Kak, bukannya cuma pacar kecilmu yang mau nikah sama kamu. Kok kamu senang banget? Gak tahu lagi, orang bisa pikir kamu baru dapat undian. Tentu saja senang. Aku sudah menunggu selama 10 tahun. Tapi Kak, ada Suenting 5 tahun mengejar, membuat orang membicarakannya. Dia mungkin sudah lupa gadis kecil biasa 10 tahun lalu. Kok? Dia ingat atau tidak penting. Yang penting, aku ingat besok. Aku akan membuat semua tahu siapa nyonya besar keluarga Lin sebenarnya. Siapa yang sebenarnya. Kamu tutup teleponku, Lin Zhiyuan. Kamu berani-beraninya tutup teleponku. Lin Zhiyuan, hentikan mobil dan serahkan obatnya.
Kak Wensheng butuh itu untuk menyelamatkan. Untukmu, Suanting, gila apa? Pertunangan sudah dibatalkan. Kamu pakai identitas tunanganku ilegal. Mengajukan permohonan pakai aset grup Lin. Itu termasuk penyalahgunaan ilegal. Jangan menakutiku dengan itu. Kalau sistem menyetujui permohonan, artinya masih peduli. Ziyuan, aku tahu situasimu. Bisa tunggu lagi, tapi GG Wensheng tidak bisa. Kami akan segera menikah. Kamu tidak bisa mengalah demi aku? Tidak masuk akal. Ziyuan, berhenti sekarang. Apa mobil sport ini gila? Kenapa Bengong? C'est la Matkan Oran. Telepon polisi. Ubenji Darura 120. Ayo, lanjutkan. Jiwan, Suanting, kamu. Hyuan, aku tidak sengaja. Semua karena kamu memaksaku. Kamu tahu sekali bahwa kakak Wensheng tidak bisa menunggu. Aku harus dapatkan hak penggunaan obat. Berhenti. Maaf, Ziyuan, tanpa obat ini kakak Wensheng akan mati. Aku tidak bisa membiarkan. Kamu akan mengerti aku, kan? Kamu masih sangat mencintai. Aku sudah berbuat begitu, Pak. Tapi kamu tetap sangat. Aku bersumpah, tunggu sampai ini berlalu. Aku pasti akan hidup baik-baik denganmu. Ziyuan, saat semua ini berlalu, kita akan seperti dulu lagi. Aku memanggil ambulans. Tunggu di sini sebentar. Aku harus pergi dulu. Kakak Wensheng masih menunggu aku di rumah sakit. Jangan salahkan aku. Semua ini kulakukan demi menyelamatkan Kak Wensheng. Hasil investigasi kecelakaan mobil Tuan Lin menunjukkan Nona Su bertanggung jawab atas kecelakaan karena mengemudi berbahaya. Ada tanda-tanda gegar otak. Tindakan Nona Su sudah memenuhi unsur beberapa kejahatan. Haruskah kita melaporkan ini ke polisi? Tidak perlu. Biarkan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri semua yang dia pedulikan hancur. Itulah hukuman terbesar untuknya. Lalu bagaimana dengan pernikahan besok? Pernikahan tetap berjalan seperti rencana. Hanya saja, mempelainya diganti. Perlukah aku memberitahu Nona Su? Dia tidak perlu tahu. Ini kontrak proyek tahap kedua yang diteken besok. Grup Su sudah mendesak beberapa kali. Ondalia. Kerjasama. Terus menghisap darah ya? Atas nama grup Lin, hubungi direktur ban yang bekerja sama dengan kami mulai hari ini. Semua ban yang memiliki hubungan kredit dengan grup Su. Hentikan semua bisnis mereka. Apa, Director Wang? Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba membatalkan? Hello. Pak Su, berita buruk. 3 pemasok bahan baku ingin mengakhiri kerjasama. Besok, 3... Pak Su, apa yang terjadi? Telepon Ziyuan. Minta dia bantu menekan bank dan pemasok itu. Bukankah mereka bertindak sesuai kehendak Lin? Ha. Aku akan menelepon Wanting. Apa dia membuat masalah lagi dengan Lin Ziyuan? Halo, ayah, ada apa? Aku sibuk merawat Wensheng. Wanting, kamu bertengkar lagi sama Lin Ziyuan. Dia pakai kekuatan keluarga Lin untuk menekan keluarga Su. Perusahaan kita Ayah, jangan, tidak akan bangkrut. Percaya saja sama aku. Cuma iri karena aku sibuk urus Wensheng Ge dan mengabaikan dia. Sengaja cara ini untuk memaksaku menyerah, supaya besok nurut dan menikah dengannya. Kekanak-kanakan, benar-benar. Tapi kali ini dia bikin masalah besar. Tenang saja, ayah, semakin dia begitu, bukti dia tak lepas dari aku. Besok di pernikahan, aku mau dia pulihkan semua kontrak. Aku mau dia minta maaf ke ayah depan semua orang. Kalau nggak akan nikah. Belum selesai. Wanting, pernikahannya sebentar lagi. Kamu selalu menemani Ziyuan itu. Hakadia Bakelmar. Dia melakukan ini untuk menikahi aku? Aku pakai gaun pengantin, menunggu dia.
jika dia minta maaf, tapi kali ini, biarkan dia cemas. Maaf ya, Wanting. Semua ini salahku. Aku telah menyusahkan. Ah, Wensheng kakak, ini bukan salahmu. Ayo makan apel. Pekerjaan panduan konstruksi. Tolong tunjukkan undangan Anda berdua. Undangan. Ayah mertua mempelai, Su Zhenghong, Lin Ziyuan selalu sopan. Masuk ke pernikahan menantu saya, perlu undangan. Cepat minggir, ganggu acara putri saya. Kalian tanggung jawab? Ayah mertua, ibu mertua. Hari ini Lin Zong menikah. Mempelai wanitanya adalah Nona Ningxia, putri keluarga Ning. Kalian berdua berpura-pura jadi keluarga Lin. Salah masuk tempat, ya? Ngomong apa sih? Anak saya, Su Wanting, yang seharusnya jadi pengantin wanita hari ini. Pak Su, Cepat telepon Wanting, tanya dia di mana sebenarnya. Halo, ayah, ada apa? kenapa belum sampai di hotel? Pernikahannya mulai, tapi satpam bilang kamu bukan pengantin, jadi kita gak bisa masuk. Cepat ke sini. Ayah, ini ulah Lin Ziyuan. Dia atur ini biar aku muncul. Jangan tertipu, aku gak mau pergi. Lihat dia bisa tahan sampai kapan. Mulai, pernikahan dimulai. Wanting, apa terjadi? Tidak, lihat layar besar, sekarang juga di layar besar. Mari kita sambut. Kita sambut pengantin pria kita hari ini, Tuan Lin Ziyuan. Sudah mulai? Aku belum di sana. Dia mulai dengan siapa? Ini benar-benar nyata? Ziyuan, dia pakai baju pengantin pria, kamu nggak di sana. Kok bisa begini? Kenapa Ziyuan main film seperti ini? Apa mungkin karena beberapa... Aku sudah bertindak terlambat. Dia benar-benar marah? Wanting, tenangkan dirimu dulu. Ziyuan mencintaimu, mungkin hanya emosional sesaat. Dia pakai cara ini buatmu kesal. Ya. Ini dia sengaja berakting. Dia mencintaiku. Bagaimana? Den pengantin wanita kita yang cantik. Tidak mungkin. Cai Yao Mai, Pernikahan sudah dimulai. Lin Ziyuan, bagaimana bisa? mustahil, pasti palsu. Ini pasti Lin Ziyuan, sengaja mempermainkanku membuatku marah. Mencintaiku sampai ke tulang sum. Bagaimana mungkin? Nikahi wanita lain. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Tidak aktif? Berani mematikan telepon. Tidak mungkin. Pasti dia sedang menunggu aku untuk menyerah duluan. Kenapa dia menggunakan tatapan itu untuk wanita lain? Dia yang rela mengorbankan nyawanya demi aku. Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Pasti cuma akting untuk ditunjukkan padaku. Aku harus menemukannya. Aku mau dia jelaskan di depan. Wanting. Tuh, dadaku sakit sekali. Kak Wensheng, aku akan panggil dok. Tunggu sebentar dulu. Harus pergi mencari Lin Ziyuan. Dia tidak boleh memperlakukan aku seperti aku harus menemukannya dan menanyakan dia sebenarnya mau apa? Wanting. Lin Ziyuan. Putri saya belum datang, pernikahan ini buat siapa? Dari mana perempuan murahan berani-beraninya merebut pria anak saya? Lin Ziyuan, cepat usir perempuan murahan ini. Sakit, perempuan jalang, lepaskan tanganmu. Coba hina aku lagi, mulutmu juga nggak perlu lagi. Himenan. Jaga ketertiban, jangan biarkan yang tidak berkepentingan mengganggu pernikahan. Lepaskan aku mertua keluarga Lin. Siapa berani menghalangiku? Lin Ziyuan, dasar tak tahu terima kasih. Wanting, dia berikan 5 tahun masa mudanya untukmu, dan sekarang kau buang begitu saja? Aku buang dia? Tanya saja putri kesayanganmu. Tadi malam, di kamar pengantin kami. Dia dan teman kecilnya melakukan semuanya di sana. Bawa pergi. Ayo jalan. Maaf. Aku. Badut kecil saja. Tidak masalah. Pembawa acara, lanjutkan proses pernikahan. Kalian. Wanting kamu datang. Mereka tidak bayarkan kami masak. Minggir. Jangan berdiri di sini. Masih kurang malu? Ayo cepat ke parkiran ambil mobil. Lin Ziyuan, sebenarnya ada apa? Kamu harus jelaskan semuanya padaku.
Apa kamu tidak lihat dengan ini adalah pernikahan aku dan Ziyuan. Minggir. Lin Ziyuan, akting kamu lumayan juga. Cari pemeran bayangan, acara sebesar ini hanya untuk bikin aku marah? Mau aku datang dan menunduk padamu? Tujuanmu sudah tercapai. Dia boleh turun selama kau setuju dengan syarat-syarat sebelumnya. Aku akan menikah dengan... Paksa datang, Su Wenting. 5 tahun berlalu, kau masih sama, sok tahu. Begitu, kau mencintaiku. Mencintai rela mengorbankan bukankah itu kau katakan? Nona Su, sejak tadi malam demi pria lain. Kamu mengunci aku di luar dan diam-diam menggunakan cairan penyelamatku. Antara kita. Tidak ada yang namanya perasaan lagi. Apalagi membahas soal pernikahan. Tidak mungkin. Kamu hanya bicara emosi, kan? Tadi malam aku sedikit terburu-buru. Kakak Wensheng dalam bahaya, jadi aku... Ziyuan, kamu tahu aku selalu mencintai kamu. Cinta? Kata itu terdengar menjijikan keluar dari mulutmu. Kok kamu bisa bilang begitu ke aku? Semua yang hadir. Ningxia adalah satu-satunya cinta sejati saya, Lin Ziyuan, istri saya yang sah dan resmi. Dan dia adalah satu-satunya nyonya keluarga Lin. Nona Su yang tak ada hubungannya. Tolong dia pergi dari sini. Jangan biarkan dia mengganggu pernikahan saya dengan istri. Istri? Lin Ziyuan, kamu bicara sembarang. Kamu mencintaiku, tidak mungkin kamu mencari wanita lain. Dengar-dengar putri keluarga Su ini demi pria lain, sudah membuat Pak Lin tidak sedikit malu, bahkan menabrak Pak Lin dengan mobil. Lihat saja keadaan Keluarga Lin sepertinya akan memutus ini akan jadi tontonan yang seru. Cari masalah sendiri, tanggung. Aku juga tidak tahu Keluarga Su bisa mendidik anak perempuan. Usir mereka keluar, aku umumkan. Mulai sekarang, grup Lin. Putuskan hubungan dengan grup Su. Hentikan semua kerjasama. Lin Ziyuan, jangan seperti ini. 5 tahun, kita sudah bersama 5 tahun. Kamu tidak boleh seperti ini, Lin Ziyuan. Maaf. Membuatmu melihat lelucon. Tidak takut, asal kamu ada di sini. Tidak ada yang... Kamu menangani ini dengan Tonlin. Mari kita lanjutkan upacara. Selanjutnya, Saat yang dinantikan semua orang, pengantin pria, sekarang kamu boleh mencium pengantin wanita. jangan gugup. Kalau kamu tidak mau, kita bisa pura-pura saja. Atau cium keningnya. Lin Ziyuan, mungkin kamu tidak tahu. Untuk hari ini, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Mana mungkin aku tidak mau? Nona Su, Tuan Lin menikahi orang lain. Ada kabar Anda semalam bersama teman masa kecil Anda. Apakah itu benar? Apakah keributan di pernikahan hari? Keluarga Lin mengumumkan Apakah? akan hancur karena Kenapa? Kenapa jadi begini? Aku hanya ingin menyelamatkan orang yang tumbuh besar bersama dan sangat berarti bagiku. Dia jelas pernah bilang. Dia bilang, apapun yang kulakukan, dia akan memaafkanku. Kenapa ini tidak bisa? Kenapa? Cepat masuk mobil sekarang. Seluruh keluarga Su kehilangan muka gara-gara Fu Wensheng. Kamu menyeret keluarga Su ke dalam jurang. Nona Su. Nona Su. Qizilan, lihat apa yang kamu lakukan. Baru saja beberapa mitra bisnis langsung menelpon. Memutuskan kerjasama, bank juga menagih utang. Keluarga Su hancur, habis sudah. Menangis, selalu begitu. Sudah berkali-kali bilang, jangan dekat Fu Wensheng. Dia itu pembuat onar, bertarung di ujung pedang. Selain masalah, hanya bencana. Kamu malah enak-enakan. Malam sebelum menikah, kamu pergi bersenang-senang dengannya. Lihat wajah tuaku ini, nanti aku harus taruh di mana muka ini di lingkaran sosial. Wanting Mohon pada Ziyuan. Dia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Bilang saja kamu salah, tunjukkan rendah hati. Aku tidak peduli caranya. Berlutut memohon, atau tidur dengan dia, harus mendapatkan maaf dari Lin Ziyuan. Keluarga Lin harus lanjut kerjasama. Kalau tidak, kau bukan lagi anakku. Semua kartu, rumah, dan mobil atas nama kamu akan dibekukan. Mulai sekarang, jangan harap kamu bisa mengambil sepeser pun dari keluarga ini. Bersambung. Lin Ziyuan. Aku harus berterima kasih padamu karena mendorong Wanting pergi, memberi kesempatan tanpa kamu menghalangi. Aku bisa bersinar di Su Group. Aku akan membuktikan pada Wanting
bahwa aku, Fu Wensheng, lebih baik daripada Lin Ziyuan. Aku dengar soal pernikahan itu, Wan Ting. Maaf, kamu harus menanggung semuanya. Bagaimana bisa, di depan semua orang, mengatakan tidak mau menikah denganku? Wan Ting. Jangan takut, di sini, walaupun langit runtuh. Aku, Wen Shengge, yang akan menahannya buatmu. Dingin sekali, tangan Ziyuan selalu hangat. Saat cuaca dingin, dia akan menutupi seluruh tanganku. Kamu duduk sebentar, aku akan ambilkan minuman buatmu. Lihat dirimu sendiri, matamu sampai bengkak karena menangis. Minum secangkir kopi biar... Perutku nggak kuat, nggak pernah minum kopi. Dulu Ziyuan selalu memanaskan susu. Wan Ting. Apa aku nggak setelaten Lin Ziyuan merawatmu, muak denganku, merasa aku beban? Nggak kok. Aku cuma sedikit capek. Jangan terlalu banyak mikir, ya. Palsu. Pasti palsu. Dia mencintaiku. Bagaimana mungkin melupakan? Dia pasti pura-pura menikah untuk membuatku kesal. Minum hangat, biar badan enak. Aku baik-baik saja. Hari ini kamu sudah bekerja keras. Terima kasih, Ningxia. Terima kasih, Hekege, melindungi pernikahanku, menjaga suamiku, bukankah tugas nyonya? Itu sudah harus aku lakukan? Namun setelah keributan ini, masalah dengan keluarga Su pasti banyak. Keluarga Su sudah lama kosong. Bertahan hanya karena perlindungan keluarga Lin, tapi sekarang mereka kehilangan dukungan. Kehancuran sudah pasti. Aku tidak akan memperburuk keadaan, tapi aku juga tidak akan membantu. Semua ini adalah pilihan mereka sendiri. Aku mengerti. Ini fotoku. Ini diambil saat aku masih sekolah. Waktu itu aku kelas 1 SMA, baru pindah sekolah. Gender dan minder. Nilai juga jelek. Sering dibully oleh beberapa teman sekelas. Lagi ngapain? Bullying temannya? Percaya nggak kalau aku lapor guru? Cepat pergi. Jangan nangis lagi. Nangis nggak ada gunanya. Hanya dengan menjadi kuat. Tidak ada yang berani mengganggumu. Kemudian aku dengar kamu adalah kakak kelas di tahun terakhir SMA. Nilaimu selalu nomor 1 di angkatan. Sejak itu, kamu jadi panutanku. Aku berusaha menurunkan berat badan, belajar sepenuh hati. Masuk ke universitas terbaik. Semua usahaku, agar hari nanti, aku hebat berdiri di depanmu, dan berkata, terima kasih. Tidak disangka. Kita punya ikatan seperti ini. Bagi saya, bisa berada di sisimu, sudah menjadi kebahagiaan terbesar. Perbuatan Ziyuan terlalu tega. 5 tahun bersama, begitu marah pun. Tidak seharusnya mempermalukanmu di pernikahan, juga memakai keluarga Su untuk memaksa. Apa dulu kamu lakukan padaku, demi menyelamatkan hidupku? Bagaimana dia tidak mengingat kenangan lama, lalu menyakitimu, memperlakukan keluarga Su sekejam? Waktu itu aku terpaksa. Kenapa tidak bisa memaafkanku? Apa yang Wan Ting, bagaimana kalau aku menemanimu menemui dia? kamu menemani aku menemui dia? Ziyuan. Dia pasti marah. Kalau aku menemui dia dan meminta maaf, dia pasti akan mereda. Wen Shengge.
Beneran bisa ya? Iya, pasti bisa. Wanting, jangan masuk. Tunggu di sini. Aku masuk untuk minta maaf ke Ziwan. Terima kasih, Mas Wensheng. Demi kamu, aku nggak takut apa-apa. Kalau kamu yang masuk, Terus aku gimana mau acting? Pak Lin dan Pak Fu Wensheng di depan pintu. Mau ketemu Anda, Tidak ada. kata Pak Fu. Dia khusus datang untuk menjelaskan dan meminta maaf. Aku ingin lihat apa drama yang akan dimainkan oleh pasangan manusia bejat ini. Suruh dia masuk. Lama tak jumpa Pak Lin. Hey, aku dengar kamu jadi penjakat sesiannya Wanting selama 5 tahun. Haha. sampai dijaga banget seperti barang berharga. Hasilnya gimana? Sekarang dia benar-benar setia padaku. Kamu datang. Hanya untuk memberitahuku ini, tapi ngomong-ngomong, Aku benar-benar harus berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun ini. Wanting benar-benar lembut, ya. Saat dia mengambil inisiatif. jadi bagaimana sekarang? Sudahlah, kamu pura-pura saja. Setelah jadi pengejar bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu tidak peduli? Pak Lin, memukul saya membuat Anda lega. Pukul saja sepuasnya. Asal Anda mau memaafkan Wanting dan melepaskan keluarga Su, nyawa hina saya, Fu Wensheng, tidak penting sama sekali. Lin Ziwan, masih punya hati nurani? Belum melanjutkan. Kak Wensheng, dia sudah begini, dengan rendah hati memohon padamu. Lukanya belum sembuh, kenapa kamu tega? Hatimu terbuat dari batu? Su Wanting, matamu buta? Dengan mata mana kau lihat aku memukul dia? Hanya ada kamu di sini, kalau bukan kamu siapa lagi? Jangan dibahas, asalkan kamu berhenti menekan keluarga Su, kembali ke grup Su untuk membantu. Aku bisa mempertimbangkan, kembali ke sisimu. Namun, harus cerai dulu dengan Ningxi. Kamu lebih tak tahu malu. Apa hakmu memintaku cerai dengan istriku? Masih ingin aku kembali ke grup Su? Terus dimanfaatkan kalian, tanpa aku. Grup Su tidak bisa beroperasi lagi. Lin Ziwan, jangan kira grup Su tidak bisa berjalan tanpa kamu. Wensheng kakak, dia tidak kalah dibanding kamu, bisa membantu. Cuma aku nih, pengen kasih kamu kesempatan kembali ke sisiku. Kalau begitu, biar dia saja. Berapa kali harus katakan pada Lin Ziwan adalah suami? Apa hakmu memaksa kami bercerai? Akulah wanita paling dicinta. Kamu merebut posisiku, tapi takkan bahagia. Pak Lin. Usir mereka dua keluar. Baik, Pak Lin. Silakan pergi. Sepertinya aku memang terlalu lembut hati. Mereka masih punya tenaga untuk datang mengacau di tempatku. Sebarkan pemberitahuan. Hentikan semua proyek keluarga Su, sekaligus tarik semua investasi sebelumnya di grup Su. Bos. Nilai pasar turun 40%. Jika terus begini, dalam 3 hari akan memicu delisting paksa. Bos, mitra bisnis ada di lantai bawah. Satpam sulit menahan, dan ada juga influencer yang sedang siaran langsung. Masalah ini sudah tersebar di seluruh internet. Bayar utang. Aku masukkan seluruh tabunganku ke sini. Kalian tidak punya hati, balikin uangku. Bayar uangku. Balikin uangnya. Balikin uangnya. Pak, Bos. Cepat, cepat panggil ambulans. Pak, Wanting. Perusahaan tidak boleh jatuh. Pergi cari Paman Wang Mu. Paman Chen. Minta tolong mereka bantu kita. Kamu harus tetap menjaga perusahaan. ayah. Paman Wang, ini aku, Wanting. Ayahku jatuh sakit. Perusahaan Kira-kira bisa Oh, Wantingnya. Dana di perusahaan Aku ada rapat, nanti ngobrol lagi ya.
Halo, Paman Chen, Wanting. Keponakan Aku sekarang sedang di luar negeri, sinyalnya jelek. Kakak Wensheng. Mereka tidak mau bantu, bagaimana? Wanting. Izinkan masuk perusahaan membantumu. Kamu. Apa yang bisa dilakukan, aku pasti bisa melakukannya lebih baik. Baik. Kak Wensheng, aku percaya padamu. Semua, mulai hari ini, saya akan menggantikan posisi ketua sementara. Saya mengumumkan penunjukan penting. Mulai sekarang, mengangkat Fu Wensheng sebagai wakil presiden Susi. Nona Su. Mengelola kepegawaian harus cermat. Kamu menempatkan seseorang di posisi penting ini, bagaimana bisa diterima semua? Perusahaan ini saya tentukan. Mulai hari ini, Fu Wensheng wakil presiden perusahaan kita. Keberatan? Angkat kaki dari grup Susi. Begitu saja, rapat selesai. Kakak Wensheng, nanti urusan perusahaan harus bantu aku. Lin Ziyuan harus tahu, tanpa dia, kita bisa tanda tangan kontrak. Tenang, Wanting. Aku masuk perusahaan untuk bantu. Aku mantan tentara bayaran internasional. Hal yang lebih sulit pun bisa selesai. Apalagi urusan kecil soal bisnis ini. Ya, aku percaya kamu. Masuk. Ada apa? Pak Su, proyek dari Qingyuan Teknologi, disepakati Pak Lin sebelumnya. Siapa yang Anda tunjuk untuk melanjutkannya? Wanting, serahkan proyek kepada saya. Saya masuk perusahaan ini memang untuk membantu Anda. Baiklah. Rencana proyek ini kurang mendalam, masih perlu dioptimalkan. Pak Fu, rencana ini sempurna, hasil kerjasama yang disetujui Pak Lin. Tanpa Lin Ziyuan, tidak bisa membuat rencana? Minggu depan harus tanda tangan. Jika diubah lagi, waktu tidak akan cukup. Saya tidak bermaksud aku sendiri aja. Wanting. Rencana proyek ini terlalu konservatif, keuntungannya 10%. Kalau aku invest, naik setidaknya 30%. Kita telah bekerja sama dengan Qingyuan Teknologi bertahun-tahun. Dengan hubungan ini, proyek ini tidak ada mas. Oke, Kak Wensheng, proyek ini aku serahkan kepadamu. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo lanjutkan. Ting Ting, lihat ini. Rencana ini aku buat dengan kerja selama seminggu, referensinya dari kasus internasional. Ini pasti bisa mengalahkan semua pesaing, termasuk Ning Group. Tempat ini, tingkat keuntungan diminta terlalu tinggi. Teknologi ini, apakah grup kita memilikinya? Keuntungan tinggi berarti nilai tinggi juga. Wanting. Percaya pada penilaianku, rencana ini pasti akan membuat pihak A terkesan. Baiklah. Lakukan sesuai rencana ini. Rencana ini, Kenapa ini berbeda dengan pembicaraan sebelumnya dengan Pak Lin? teknologi inti sudah diubah, biaya hampir naik 30%. Maksudnya apa? Kalau itu Lin Xiwa, dia tidak akan membuatku dalam situasi canggung ini. Pak Zhang, begini. Lin Xiwan tidak lagi menangani proyek grup kami. Proyek ini sekarang ditangani oleh Wakil Presiden, Pak Fu. Skema baru ini lebih unggul. Rencana ini menyebutkan teknologi tersebut, paten inti perusahaan luar negeri, tidak diberikan lisensi. Dari mana keluarga Su mendapatkan teknologi? Di mana dokumen izin terkait? Itu rahasia bisnis. Tidak bisa diungkapkan. Proyek ini, Awalnya kami ingin kerjasama dengan keluarga Su karena menghormati Pak Lin. Sekarang beliau tiada. Maka kerjasama kita selesai sampai di sini. Bilang ini pasti berhasil. Rencana yang bakal bikin pihak klien terkesan. Wanting. Masih belum mengerti? Ini bukan soal rencananya. Apa maksudmu? Ini ulah Lin Ziyuan. Dia sengaja mengacaukan kita. Dia gunakan koneksinya untuk membuat kita kalah tender. Ziyuan bukan orang seperti itu. Dia nggak tahan lihat kita bahagia. Makanya dia pakai cara licik untuk menekan kita agar kamu minta bantuan dia. Ziyuan, kamu sebenci itu sama aku? Harus banget bikin keluarga Su hancur, ya? Biar malu, ayo lanjutkan. Kalau terus rugi, grup kita nggak akan bertahan lama. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya, kita mulai proyek baru.
Supaya keadaan bisa berubah. Tuan Su. Proyek pengembangan di utara kota akan ditutup minggu depan. Mau ikut? Rencana pengembangan area di utara kota. Kawasan baru. Ini rencana Program utama 5 tahun. Perusahaan mana yang ikut tender? Ada Grup Jongjin, Grup Ning. Dan lainnya. Grup Ning. Ningxia mau rebut Jiwan dariku. Proyek ini tidak akan kubiarkan kalian mengambilnya. Berapa peluang kita memenangkan Jika Direktur Lin ada, 60%. Tapi sekarang, kurang dari 20%. Wanting, biarkan aku menangani proyek ini. Aku pasti akan memenangkannya untukmu. Proyek terakhirmu membuat kita rugi 80 juta. Proyek ini menentukan hidup matinya Grup Su. Waktu itu karena Lin Ziyuan bikin masalah. Percayalah padaku sekali lagi. Aku pasti tidak akan gagal lagi. Kegagalan lalu bukan salah Wensheng, kita perlu percaya lagi padanya. Kan buktikan pada Ziyuan. Tanpa bantuannya, Grup Su tetap bisa berkembang dengan baik. Baiklah, proyek ini kuserahkan padamu sepenuhnya. Tenang saja, kali ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Pak Fu, ini dokumen rencana pengembangan wilayah utara yang Anda minta. Oke, taruh di meja saja. Ini apa? Ini adalah rancangan sebelumnya dari Pak Lin. Oke, saya mengerti. Keluar saja. Hello, Pak Lee. Ada pekerjaan mendesak. Pak Lee, butuh Anda dalam 1 minggu. Gunakan dokumen ini sebagai template untuk rancangan penawaran baru. Pak Fu, waktu seminggu terlalu ketat. 3 juta, mau atau tidak? Deal. Lin Ziyuan, rencana yang kamu tinggalkan. Aku bantu menghidupkannya lagi. Liao Su Wanting. Rencana pengembangan wilayah utara sudah selesai. Ini yang kamu kerjakan hanya dalam 1 minggu? Rencana yang aku buat selama 1 minggu tanpa tidur. Aku tidak akan mengecewakanmu. Rencana ini sangat bagus. Maafkan aku, Wensheng. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Kamu puas, itu yang penting. Kenapa? Kenapa kamu datang? Kamu harus rapat? Rapat dibatalkan. Aku datang jemput kamu pulang. Proyek di bagian utara kota. Perusahaan Ning kalian berencana ikut tender, ya? Proyek ini. Entah kenapa, aku merasa ada yang tidak beres. Kamu pernah buat proposal soal ini sebelumnya, kan? Rencana bisnis kalian di daerah tepi sungai. Pemandangan di sini cukup bagus. Cocok membangun kompleks bisnis kelas atas. Sesuai dengan aturan perlindungan ekologi baru yang akan keluar. Dalam jarak 200 meter dari kedua tepi sungai dilarang ada proyek komersial apapun. Kalau memang begitu, proyek ini jangan disentuh. Kalau tidak, investasinya yang puluhan miliar akan hilang sia-sia. Kalau mau ikut proyek ini, hanya bisa menaikkan total nilai proyek, tapi dengan begini, kemungkinan menang tender akan jauh lebih kecil. Mengerti, aku akan suruh orang untuk mengubah isi tender ini. Nanti dapat atau tidak, tinggal tergantung keberuntungan. Terima kasih. Tanpamu, perusahaan Ning pasti rugi besar. Lalu, bagaimana kamu akan berterima kasih? Aku traktir makan. Bagaimana? Baiklah, terima dengan senang hati. Ayo, kita lanjutkan. Wanting. Lin Ziyuan dan Ningxia juga datang. Pak Lin Bu Ning. Kebetulan sekali, kalian juga datang. Grup Su juga tertarik dengan proyek ini. Oh,
Tentu saja, proyek ini kan yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jiwan, lama tak jumpa. Kamu, akhir-akhir ini baik-baik saja, Nona Su. Suamiku baik atau tidak ada hubungannya denganmu. Ningxia, kamu pikir dengan menikah palsu kamu sudah jadi Nyonya Lin? Sia-sia di mana? Dia adalah istriku nikahi resmi. Dia adalah Nyonya Lin yang sesungguhnya. Jiwan, kamu. Sia-sia, harus duduk. Baik. Wensheng, kali ini aku harus mengalahkan Ningxia. Tenang saja, Wanti. Kali ini, proposal kita pasti menang tender. Terima kasih sudah menunggu. Setelah penilaian dari para Proyek pengembangan kawasan Kota Utara dimenangkan oleh Grup Su. Wanti, kita menang tender. Kita berhasil. Pak Esu, Kemenangan ini apa artinya Grup Su? Pak Fu, sebagai penanggung jawab proyek, apa pendapat Anda? Terima kasih, semuanya. Menang grup Su berarti tidak jatuh, tapi menuju masa depan. Akan berkembang lebih baik. Pak Lin. Mantan tempat kerjamu, Su Group, memenangkan tender. Harusnya, Jiwan, lihat kan? Bahkan tanpa kamu, Su Group bisa negosiasi proyek. Sekadar mengingatkan kalian. Pelajari proyek ini, lalu pikirkan tanda tangan kontrak. Pak Lin, jangan-jangan ini seperti tak dapat anggur lalu bilang anggur itu asam? Kita pergi saja. Hiwan, aku. Wanting. Malam ini, kita rayakan dengan baik. Ayo, lanjutkan. Boslah, ini adalah rencana tender dari pusat lelang yang memenangkan grup Su. Ini adalah rencana yang dibuat sebelumnya. Sepertinya mereka mengubah sedikit isinya untuk tender. Jadi, haruskah kita menuntut mereka karena pelanggaran hak cipta? Tidak perlu, gunakan rencana ini untuk proyek pengembangan utara kota. Aku tunggu mereka jatuh besar. Izin lingkungan belum disetujui. PAK Fu. Dinas Perencanaan Evaluasi Dampak Lingkungan Sungai, butuh 1 bulan. 1 bulan? Kita tidak bisa menunggu. Mulai saja dulu pengerjaannya. Tanpa izin lingkungan, bank tidak akan mencairkan dana. Jadi gunakan uang perusahaan untuk sementara. Kak Wensheng, apakah cara ini tidak masalah? Tenang saja, pasti tidak masalah. Proyek luar semua dilakukan seperti ini. Kita ambil 10 juta dari dana cadangan perusahaan untuk diputar. Begitu pinjaman bank turun, kita langsung kembalikan. Baik, aku ikut kamu. Lanjut jual, teruskan impian. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang. Panggil Pak Fu keluar. Hutang harus dibayar. Apa kalian mau mengelak? Tolong tenang dulu. Bagaimana bisa tenang? Sudah 3 bulan berhutang pada saya. Ada 200 orang di bawah saya butuh makan. Kalau hari ini saya tidak melihat uangnya, saya tidak akan pergi dari sini. Hutang ini tidak dibayar. Gaji juga ditahan. Apa ini maksudnya? Anda datang tepat waktu. Kamu janji uang proyek, aku belum dapat 1 sen pun. Jelaskan maksud kamu apa? Ada kesalahpahaman? Kalau ada, bicara di atas. Bicara di sini saja, biar semua orang tahu. Kenapa ribut-ribut begitu? Kapan kamu kasih aku uang proyek yang kamu janjikan? Besok aku kasih. Aku tidak percaya besok. Kalau kamu tidak kasih uang hari ini, aku tidak akan pergi. Pak Su, cepat lihat berita. Orang-orang di luar yang menagih utang kenapa? Wanting, aku tanya kamu. Dana yang diselewengkan, sudah dikembalikan belum? Aku tidak tahu berkembang sejauh ini, yang kulakukan. Demi Su Group, penagih datang, media pun mengungkap. Ini yang kau lakukan untuk Su Group? Semua ini gara-gara Lin Ziwan. Semuanya gara-gara Lin Ziwan. HMPH, hubungannya dengan Ziwan?
Proyek pemenang tender adalah rancangan ditinggalkan Lin Ziwan setahun lalu. Aku tak tahu dia memasang jebakan. Proyek ini tentang lingkungan hidup. Pihak berwenang menahan persetujuan, dan bank enggan memberi pinjaman. Apa yang kamu bilang? Rencana ini adalah yang sebelumnya dibuat oleh Lin Ziwan. Ayah. Aku hanya tidak ingin rencana itu terbuang sia-sia. Tidak menyangka Lin Ziwan sebegitu liciknya. Dengan sengaja meninggalkan rencana yang cantik. Kamu mencuri rencana Ziwan, sekarang ada masalah. Lalu kamu menyalahkan dia. Proyek pengembangan Chengbei sejak awal menghadapi risiko kebijakan. Lin Ziwan tahu dari awal. Dia sengaja meninggalkan rencana kekurangannya. Mereka hanya ingin mencelakai kita. Wanting. Proyek ini, selama dana tersedia, bisa diselesaikan. Saya sudah bereskan dengan bank. Percayalah padaku sekali lagi. Kamu benar-benar punya cara untuk menyelesaikannya? Ada. Aku tidak boleh kalah dari Lin Ziyuan. Bang Long. Aku setuju dengan syaratmu. Bank sudah setuju, mereka bisa menyediakan pinjaman 500 miliar. Tapi, kamu harus menyerahkan 30% saham atas namamu sebagai jaminan. Dapat dana ini. Masalah bisa selesai. Pasti bisa. Uang ini cukup untuk melunasi semua utang. Begitu pinjaman proyek pembangunan North City cair, kita langsung tebus sahamnya kembali. Aku percaya kamu sekali lagi. Jangan kecewakan aku lagi. Tenang saja, pasti tidak akan. Kalian cari siapa? Caribou Kalian, Fu Wensheng. Kalian punya janji. Katakan padanya, Bang Long datang mencarinya. Orang-orang ini apa urusannya? Perusahaan ini kena masalah apa lagi? Kalian ini siapa? Kamu bos grup Su, kan? Su Wanting. Aku. Ada urusan apa? Di bawah nama Anda, ada 30% saham grup Su yang dijaminkan ke perusahaan kami. Pinjaman 5 miliar, disepakati untuk dilunasi dalam 3 bulan. Sekarang sudah jatuh tempo. Jaminan apa? Kontrak palsu. Tidak pernah menandatanganinya. Nyonya Su. Di kontrak ada tanda tangan Anda dan stempel resmi perusahaan. Pokok dan bunga total jadi 5,5 miliar. Apa? 5,5 miliar? Lanjut terus apa 550 juta? Perusahaan pinjam uang dan Apa yang terjadi? Kenapa sampai saham pun harus dijaminkan? Fu Wensheng. Apa ini? Wanting dengarkan jelaskan. Kenapa pinjaman bank yang kamu berikan padaku sekarang berubah menjadi pinjaman lintah darat? bank di sana menolak mencairkan dana. Hanya bisa pinjam dari pihak swasta. Kamu buat kontrak palsu dan tipu aku untuk tanda tangan? Lalu 30% saham Su Group. Kamu jadikan jaminan ke rentenir? Ini cuma sementara. Begitu proyek di utara kota itu selesai dan pinjaman bank cair, kita bisa segera tebus sahamnya. Tidak mungkin. Nggak lihat berita, ya? Di utara kota, pemerintah melarang pembangunan komersial. Dengan apa kalian mau lanjut? Tidak mungkin. Pak Su, tanah di utara kota masuk zona perlindungan ekologi baru. Di sekitar Dilarang pengembangan komersial apapun, sesuai rencana. Kita rugi besar. Wilayah utara kota masuk zona perlindungan ekologi nasional baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Fu Wensheng. Aku begitu percaya padamu, tapi apa yang kau berikan padaku? Rencana yang dicuri. Kontrak palsu. Ditambah hutang rentenir yang numpuk.
Semua yang kulakukan ini demi Su Group. Ternyata benar yang dikatakan Ziwan, kamu benar-benar cuma lumpur yang gak bisa dibentuk. Kalau kamu terus memakainya, perusahaanmu segera bangkrut. Kamu cuma iri dengan bakatnya. Padahal Ziwan sudah lama mengingatkanku, kenapa aku nggak percaya dia, malah mempercayai orang yang nggak berguna seperti ini. Mulai sekarang, kamu dipecat. Wanting, aku. Pergi. Gula manis, mari kita lanjutkan semuanya. Yang bisa menyelamatkan grup Su hanya Ziwan. Dia sangat mencintaiku, pasti akan membantuku. Ziwan, mari kita mulai dari awal lagi. Nona, semua hidangan sudah siap. Silakan menikmati, terima kasih. Aku ingat, kamu tidak suka pedas. Aku sengaja minta supaya tidak pakai cabai. Kamu pasti suka. Aku cuma bilang sekali, tapi dia benar-benar ingat. Cepat coba ini. Enak banget. Wanting, perutku nggak enak, jadi nggak bisa makan pedas. Kakak Ziwan, kamu nggak sayang aku lagi? Makan pedas dikit pun nggak mau. Baiklah, aku makan. Ingatanmu selalu digunakan untuk hal-hal yang bikin orang merasa hangat. Itu tergantung siapa orangnya. Aku merasa kurang perhatian padamu. Belum selesai. Ziwan. Nona Su, ada apa? Ziwan. Haruskah bicara begini? Ingin bicara denganmu. Kamu tidak lihat aku sedang makan malam dengan istriku? Ziwan. Maaf, aku tahu aku salah. Dulu, aku tertipu oleh Fu Wensheng, jadi aku berulang kali menyakiti hatimu. Lihat. Aku masih menyimpan foto kita berdua. Kamu. Beri aku satu kesempatan. Aku akui, dulu aku sangat mencintaimu. Tapi, aku yang mencintaimu itu sudah mati. Maaf, ya, makan malam yang baik jadi berantakan begini. Tidak apa-apa. Yang harus minta maaf bukan kamu. Daripada makan malam, aku lebih senang kamu akhirnya melepaskan semuanya. Apa kamu benar-benar baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bahkan, aku merasa lega seperti belum pernah sebelumnya. Haruskah kita merayakannya? Kamu benar. Lihatlah keluar jendela. Selamat ulang tahun. Bagaimana tahu hari ini ulang tahunku? Waktu kita daftar nikah, aku sudah catat. Terima kasih, ini ulang tahun yang paling tak terlupakan dalam hidupku. Ayo. Kita minum. Kukap, Wanting. Aku sudah kehilangan segalanya, perusahaan juga hilang. Cinta pun sudah hilang. Wanting, aku sudah dengar tentang kamu. Lin Ziyuan ternyata tidak membantumu. Dia masih manusia? Bukan salah dia. Ini salahku sendiri. Aku yang terus menyakitinya. Tapi aku menyesal. Masih ada cara memperbaiki semuanya. Bagaimana caranya? Laki-laki, kan, selalu berpikir pakai keinginan. Kamu, maksudmu? Saat itu pakai video mengancam dia menikah. Dia pasti setuju.
Apa ini benar-benar bisa? Wanting, kamu tidak punya apa-apa lagi. Apa yang harus ditakuti? Mau melihat Lin Ziwan dan Ningxia hidup bahagia bersama? Tidak. Aku tidak akan membiarkan Ningxia merebut Ziwanku. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Dia marah padaku. Meski aku mengajaknya keluar, belum tentu dia akan menyentuhku. Seorang pria saja tidak bisa ditaklukkan. Aku sudah bantu pikirkan caranya. Ayak dia keluar, pura-pura minta maaf. Tunggu dia lengah. Diam-diam. Masukkan ini ke minumannya. Tunggu sampai dia mabuk. Sisanya, terserah kamu. Ziwan, semua ini demi masa depan kita. Ziwan, kamu datang. Katakanlah, ada apa mencariku? Kali ini aku mengundangmu, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal? Ya, aku akan pergi ke luar negeri. Segelas ini, aku minum untukmu. Terima kasih atas semua kebaikanmu selama ini. Hanya sekali lagi. Maukah kau temani aku minum segelas? Beberapa hari ini, aku terus mengenang momen-momen kita. Sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Ziyuan, yang kucintai adalah kamu. Soal Fu Wensheng, aku ingin membantunya. Kamu memilih Fu Wensheng. Hanya menganggap dia seperti kakak. Aku mengusir pergi. Bisakah kita mulai lagi? Aku memikirkan malam itu. Aku lihat kamu dengan Fu Wensheng. Bikin aku jijik. Kamu benar-benar kotor. Apa yang kamu bilang? Aku bilang. Melihat kamu saja bikin aku jijik. Jadi begitu pikirannya kamu. Ternyata, keputusan malam ini tidak salah. Apa maksud kamu dengan itu? Hang, Kamu di dalam minuman. setelah malam ini, kita akan kembali seperti dulu. Sulit, ya. Aku bantu kamu. Ziyuan. Aku tak punya cara lain. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Siapa? Su Wanting, apa kamu lakukan? Itu kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Oh, pemberian obat bius, perekaman video, San Wanting. Ini adalah kejahatan. Saya harus merekam kejahatan Anda. Saya tidak menyangka Anda, Nona Su, akan menggunakan cara begitu hina. Ketidak tahu malu. Mengapa tidak bisa melakukan ini? Mencintainya, dia milikku. Jika mencintainya, harus merekam video tidak senonoh untuknya. Anda ingin mengancamnya. Kamu tidak berhak menghakimi aku. Zhiyuan, apa yang kamu beri makan padanya? Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir Zhiyuan suka sama kamu? Kalian cuma menikah pura-pura. Selama aku mau mengalah. Zhiyuan pasti akan meninggalkan kamu. Lai Yaosu. Ningxia, kamu pikir kamu bisa memiliki Zhiyuan? Kamu pengganti untuk membuatku marah. Su Wanting, dulu memang kamu pernah memiliki seluruh tinta Zhiyuan. Tapi sekarang dia milikku.
Kamu dan Zhiwan menikah pun, kalian sama sekali tidak punya cinta. Zhiwanting tahukah kamu? Mencintai Lin Zhiwan selama 10 tahun. 10 tahun. Itu tidak mungkin. Benar sekali. Sejak SMA, saat dia pertama kali menyelamatkanku. Aku sudah jatuh cinta padanya. SMA. Benar. Waktu itu aku sangat gemuk. Sangat jelek. Aku tidak pantas untuknya. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh. Kamu. Gadis kecil yang ingin memberikan air untuk Zhiwan. Iya, itu aku. Saat itu, di matanya ada kamu. Kemudian kakek bilang kita harus menikah untuk menyatukan keluarga. Aku sangat senang. Tapi dia justru menolak pernikahan keluarga kita karena kamu. Tapi kali ini, aku tidak akan menyerah lagi. Dalam 10 tahun ini, aku ingat semua kesukaannya. Dia tidak suka makan pedas. Dia suka tenang saat membaca. Dia tidak suka makan pedas. Ini tidak mungkin. Su Wenting. Kamu sama sekali tidak mengenal Zhiwan, karena yang kamu cintai bukan dia. Bukan seperti itu. Xiao Qing user dia, bawa dia pergi. Bukan seperti itu. Tidak. Yuan Bankan. Tang Yaomai, lanjutkan. Kenapa kamu? Aku cuma mau lihat keadaanmu. Kenapa? Mau lihat-lihat? Lihat aku sedang terpuruk? Aku bisa membantumu, kok. Gimana caramu bantu aku? Aku bisa membuat Ningxia menghilang. Ciao. Membuat Lin Ziyuan membencinya. Apa maksudmu? Kita bisa menculik Ningxia, lalu menghancurkan harga dirinya. Kenapa kamu mau membantu? Karena aku mencintaimu. Demi kamu, aku melakukan apapun. Apa yang harus kita lakukan? Ini untukmu. Ningxia. Mari kita bicara. Saya tidak ada dibicarakan denganmu. Jauhi Lin Zhiwan. Sebutkan syaratmu. Berapapun yang kamu mau, aku akan beri. Kamu pikir uang bisa membeli segalanya? Kamu kira Zhiwan benar-benar mencintaimu? Dia menikah denganmu untuk bikin aku marah. Kalau dia bosan, dia pasti akan meninggalkanmu. Tapi sekarang dia milikku. Kamu yang memaksaku seperti ini. Tidak akan ada jalan mundur lagi. Sia-sia. Jika ingin ketemu Ningxia, datang sendiri ke gedung tua utara kota. Su Wanting. Chen Ming, sia-sia diculik. Aku kirim lokasinya, hubungi polisi untuk bantuan.
Sayang kecil, kita bertemu lagi. Sayang kecil, kita bertemu lagi. Su Wanting. Apa yang dia mau lakukan? Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kan? Tentu saja tahu. Menghancurkanmu. Zhiyuan, dia akan kembali. Jangan menipu dirimu sendiri. Zhiyuan tidak akan kembali dan sudah tak mencintaimu. Diam kau. Semua ini karena kamu yang merebut dia dariku. Lihat dirimu sekarang. Seperti anjing liar saja. Kak Wensheng. Lakukanlah. Mau apa kamu? Wanita Lin Zhiyuan. Pasti rasanya sangat enak. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ningxia. Lin Zhiyuan, hari ini akan kuhancurkan. Jangan. Jangan pukul lagi. Aku mohon padamu. Mati saja. Berhenti. Ayo, lanjutkan. Jangan bergerak, polisi. Sia-sia. Jangan mendekat atau aku akan mati di depan kalian. Wanting, jangan lakukan hal bodoh. Perusahaan sudah hilang. Kamu juga tidak mau aku lagi. Apa artinya aku hidup lagi? Su Wanting. Hanya dengan hidup akan selalu ada harapan. Menang, tapi tidak butuh simpati darimu. Lin Zhiyuan. Jika ada kehidupan berikutnya, aku harap tidak akan bertemu lagi. Tidak. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Sudah selesai.